Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letia Zoita Paraskeviandean dengan NIM S1A024144 Angkatan 2024 kelas B Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul tinjauan yuridis terhadap putusan PT UN Palangkaraya nomor 21/G/2025 PT UN PLK tentang sengketa izin usaha perkebunan PT Alam Lestari Indah. Topik ini saya angkat karena sengketa terkait izin usaha khususnya di bidang perkebunan yang sering terjadi di Indonesia dan cukup kompleks. Melalui makalah ini, saya akan membahas bagaimana suatu keputusan administrasi negara, khususnya dalam bentuk izin usaha perkebunan, dapat menjadi objek di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN, serta bagaimana hakim dalam melakukan analisis yuridis untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini. Nah, selanjutnya, Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti seluruh tindakan pemerintah itu tidak boleh sewenang-wenang dan harus mengikuti hukum yang ada, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada juga. Nah, dalam negara hukum, pemerintah itu tidak hanya memiliki suatu kewenangan, tetapi juga harus bertanggung jawab dan tunduk pada prinsip legalitas dan perlindungan hak masyarakat. Namun, dalam praktiknya seringkali keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu menimbulkan suatu sengketa. Nah, hal ini karena keputusan administrasi seperti dalam perkara ini itu kan keputusannya terkait administrasi seperti izin usaha. Nah, memiliki akibat hukum yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau badan hukum seperti itu. Contohnya, ketika pemerintah memberikan izin usaha perkebunan kepada suatu perusahaan, tetapi masyarakat merasa bahwa lahan tersebut merupakan wilayah yang mereka kuasai atau kegiatan tersebut menimbulkan dampak lingkungan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu tuh masyarakat itu boleh mengajukan suatu gugatan. Nah, pengajuan gugatannya itu diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. PT UN itu berfungsi untuk menguji apakah suatu keputusan tata usaha negara itu tuh sudah sesuai hukum atau justru melanggar hukum yang berlaku seperti itu. Nah, selanjutnya dalam makalah ini saya memberikan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, tapi sebelumnya rumusan masalah ini dibuat untuk kayak menjadi fokus pembahasan kita terkait perkara ini gitu. Di dalam video ini. Nah, yang pertama ada bagaimana kronologi dan bentuk sengketa izin usaha perkebunan dalam perkara ini. Lalu yang kedua, bagaimana kedudukan izin usaha perkebunan dalam perspektif hukum administrasi, apakah termasuk keputusan tata usaha negara atau tidak. Yang ketiga, apa saja dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dan yang keempat, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Nah, ini akan menjadi analisis dalam memahami putusan secara yuridis. Jadi nggak hanya dari sisi fakta, tapi juga kita akan mengetahui dari sisi hukum, dasar hukumnya dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke kasus sengketanya. Nah, perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara yang diputus oleh PT UN Palangkaraya nomor 21/G/2025 PT UN PLK. Objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tata usaha negara berupa izin usaha perkebunan yang berkaitan dengan PT Alam Lestari Indah. Sengketa ini bermula dari adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara terkait izin usaha perkebunan di wilayah tersebut. Yang menjadi penting di sini adalah keputusan tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga masyarakat di sekitar wilayah izin tersebut. Nah, dalam perkara ini penggugatnya itu adalah warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahai, Kabupaten Barito Utara. Nah, penggugat ini merasa bahwa dengan izin usaha yang diterbitkan itu kepentingan hukumnya itu menjadi terganggu. Soalnya lahan yang berada di wilayah izin usaha yang diberikan oleh Bupati Barito Utara itu lahannya itu di wilayah tempat tinggal penggugat.
Nah, sehingga adanya izin usaha tersebut itu berpotensi memengaruhi penguasaan atau pemanfaatan lahan tersebut, seperti itu. Nah, artinya eh, penggugat tidak hanya merasa dirugikan secara abstrak, tetapi ada keterkaitan langsung dengan kondisi di lapangan. Karena itu, makanya penggugat itu mengajukan gugatan ke PT UN untuk meminta agar putusan tersebut dibatalkan, gitu. Sementara itu, pihak tergugat tetap mempertahankan bahwa keputusan tersebut itu sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang sedang berlaku. Nah, jadi sengketa ini benar-benar konkret karena menyangkut izin usaha, lokasi tertentu, dan pihak yang secara langsung terdampak. Selanjutnya ada para pihak dan proses. Nah, dalam perkara ini tuh ada tiga pihak utama. Yang pertama yaitu penggugat, yaitu warga desa Muara Inu yang merasa dirugikan secara langsung atas izin usaha perkebunan tersebut. Lalu yang kedua ada Bupati Barito Utara yang mengeluarkan keputusan izin. Nah, dalam hal ini Bupati bertindak sebagai pejabat tata usaha negara yang memiliki kewenangan administratif. Yang ketiga ada tergugat dua intervensi, yaitu PT Alam Lestari Indah sebagai perusahaan yang menerima izin usaha tersebut. Artinya, jika keputusan tersebut dibatalkan, maka pihak perusahaan juga akan terdampak. Nah, dalam proses persidangan, hakim memeriksa sebagai bukti. Contohnya, adanya dokumen izin usaha perkebunan yang menjadi objek sengketa. Yang kedua, serta dokumen administrasi yang menjadi dasar penerbitan izin tersebut. Nah, juga di situ tuh hakim akan mendengarkan saksi-saksi yang ada yang akan menjelaskan kondisi di lapangan. Nah, tapi yang paling penting di perkara ini tuh ada pemeriksaan setempat, yang dimana hakimnya itu yang mau menyelesaikan sengketa itu tuh ikut turun ke lapangan untuk melihat lokasi yang disengketakan. Jadi ini nunjukin kalau hakim itu nggak sekedar melihat dokumennya, tapi dia langsung ke tempat yang langsung memastikan fakta lapangannya kayak gitu. Selanjutnya ada dasar hukum. Dalam perkara ini, hakim menggunakan beberapa dasar hukum dan masing-masing memiliki alasan yang jelas. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT UN. Nah, hakim menggunakan undang-undang ini itu untuk menilai apakah gugatan dari penggugat ini dapat diterima atau enggak. Nah, contohnya dalam kasus ini tuh, hakim harus melihat apakah penggugat sebagai warga desa Muara Inu memang memiliki kepentingan hukum yang dirugikan gitu. Nah, terus habis itu selain itu juga hakim juga menilai apakah gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang sesuai gitu. Terus yang kedua ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam kasus ini, hakim menggunakan undang-undang ini memastikan bahwa izin usaha perkebunan yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Utara benar-benar merupakan keputusan tata usaha negara kayak gitu. Dan dalam kasus ini izin tersebut itu memenuhi KTUN karena yang pertama dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, yang kedua ditunjukkan kepada PT Alam Lestari Indah secara khusus, yang ketiga menimbulkan akibat hukum berupa hak untuk menjalankan usaha perkebunan. Lalu dasar hukum yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Hakim menggunakan undang-undang ini karena sengketa yang terjadi berkaitan langsung dengan izin usaha perkebunan. Nah, hakim menilai apakah izin yang diberikan kepada PT Alam Lestari Indah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam sektor perkebunan atau tidak. Selain itu, hakim juga menggunakan AUPB. Nah, AUPB ini digunakan untuk menilai apakah keputusan Bupati Barito Utara sudah dilakukan dengan cermat, tidak merugikan masyarakat secara tidak sah, dan tidak menyalahgunakan kewenangan kayak gitu. Nah, jadi penggunaan dasar hukum ini tuh menyesuaikan dengan fakta yang ada dalam perkara tersebut. Nah, selanjutnya ada pertimbangan hakim. Dalam memutus perkara ini, hakim itu mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, kewenangan pejabat. Nah, dalam kasus ini, hakim menilai apakah Bupati Barito Utara memang berwenang mengeluarkan izin usaha perkebunan tersebut. Yang kedua, prosedur penerbitan. Apakah surat izin yang diterbitkan itu sudah melalui prosedur yang benar, misalkan dari sisi administrasi dan persyaratan lain. Kan kalau mengeluarkan suatu surat izin itu kan akan banyak langkah-langkah yang harus dilakukan kayak gitu. Terus yang ketiga ada substansi keputusan. Hakim melihat apakah isi keputusan tersebut berpotensi merugikan pihak lain, atau dalam hal ini penggugat sebagai warga yang terdampak. Jadi dengan dikeluarkan surat izin itu tuh bisa merugikan
pihak lain apa enggak sih? Nah, pihak lain yang dirugikan di sini tuh maksudnya warga Muara Inau itu tadi, sebagai penggugat tadi. Nah, yang keempat ada AUPB. Contohnya dalam kasus ini hakim dapat menilai apakah eh, keputusan tersebut sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat sekitar atau belum. Jadinya pertimbangan semua aspek itu, hakim kemudian menentukan apakah keputusan tersebut sah atau dibatalkan gitu setelah mempertimbangkan semua aspek itu. Seperti itu. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sengketa ini terjadi karena adanya keputusan izin usaha perkebunan yang dianggap merugikan pihak penggugat. Nah, terus izin usaha perkebunan tersebut merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di PT UN. Hakim dalam memutus perkara menggunakan berbagai dasar hukum serta mempertimbangkan banyak aspek kewenangan, prosedur, dan substansi. Selain itu, PT UN di sini menjalankan peran penting sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan hukum, seperti itu. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT UN sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia karena PT UN itu tidak hanya menyelesaikan sengketa tapi juga menjaga agar tindakan pemerintah tetap sesuai dengan prinsip negara hukum. Sekian dari saya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan atau kekurangan dalam perkataan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.